Kecelakaan lalu lintas yang dialami Ari Wibowo juga dialami oleh Jane Shalimar. Hari-hari menjelang pernikahannya dengan Didi Mardika, dirasakan Jane menjadi sedikit terganggu akibat mobil mewahnya yang sedang parkir di pinggir jalan diseruduk taksi pada Selasa malam 11 Juni 2013 di kawasan Pondok Indah. Namun rupanya tak hanya mobil mewah Jane, tapi ada juga pengendara motor yang ikut jadi korban hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Namun justru diduga kelakuan supir taksi lah yang membuat Jane kesal. Bukan menolong korban yang terluka, sang supir taksi kabarnya malah sibuk menelpon Didi Mardika yang segera tiba di lokasi. Bahkan kabarnya sempat tersulut emosi kepada supir taksi yang menabrak mobil calon istrinya itu. Ada Pak? Keluar. Itu. Iya Pak. Ini keluar. Kejadiannya di depan ATM drive-thru di Pondok Indah. Jadi setelah Pondok Indah Mall itu ada ATM drive-thru. Nah itu kebetulan kita parkir di depannya gitu karena kelewatan. Itu masuk ke ATM-nya itu kelewatan. Jadi mau tidak mau ya sudahlah, daripada mundur lagi parkirlah di situ, pasang hazard. Aku lagi mau buka seatbelt, tiba-tiba benturan kencang. Terjadi benturan kencang dan mobil dalam posisi di rem tangan. Jadi dan itu mobil sampai lompat saking kencangnya itu, kalau aku nggak nginjak rem pol itu mobilnya asistenku kena tabrak juga. Saya tidak menuntut apa-apa, saya tidak hanya ini loh, miris, hanya menyayangkan kok supirnya itu tidak ada melakukan apa-apa, malah di mobil nelfon. Ngapain? Harusnya kan dia yang setidaknya membantu ya menenangkan keadaan kah, atau melihat kondisi si korban kah, menolong si korban motor ini. Setidaknya ada pembicaraan lah, sebagai bentuk ya bentuk tanggung jawabnya dia gitu. Ini nggak ada sama sekali, itu yang disayangkan gitu. Yang jelas intinya hasil pemeriksaan awal ngantuk. Ya nanti kita perlu memeriksa saksi-saksi, baru kita ke depan bahwa kecelakaan itu perlu pembuktian juga. Kita nanti kan Ibu Saudari Jenny barusan membuat LP, laporan polisi. Nanti kita tindak lanjutin langkah-langkah olah TKP ya. Lanjut kita nyari saksi-saksi. Lanjut nanti kita untuk melengkapi penyidikan, baru kita nanti menetapkan siapa yang jadi tersangka. Akibat ditabrak dari belakang, Jane juga ternyata mengalami luka ringan karena pangkal lengannya retak. Tapi seorang korban lainnya, yakni pengendara motor, harus menjalani perawatan yang lebih serius dari Jane. Makanya kenapa jadi retaknya di sini, karena posisi tangan kanan tuh lagi di setir mau buka seat belt gitu. Karena kebentur itu akhirnya jadi ada retak. Kalau saya sempat mikir patah awalnya, karena saya cuma dengar bunyi gitu doang gitu. Alhamdulillah sih pas di ronsen hasilnya itu tidak ada patah, alhamdulillah, tapi retak. Hanya ada retak di tengah sini, di sini. Nah itu yang membuat jadi nyeri, dan tadinya harus di gips. Saya bilang janganlah, mendingan di ini aja, di strap aja supaya bisa setidaknya masih bisa diobatin, masih bisa diurut gitu kan, nggak ribet-ribet lagi harus dibuka dan lain-lain gitu. Ya justru itu yang saya nggak bisa habis pikir, kenapa kok dari pihak korban juga yang yang membiayai, kenapa dari pihak nggak ada gitu. Itu yang biayai. Mana pertanggungjawabannya gitu. Sampai kami pulang pun Bu Jen sampai detik ini nggak ada. Ini yang melakukan tindakan untuk semua pengobatan, semua pembiayaan di rumah sakit, Bu Jen dengan Pak. Saya nunggu Mas Didi datang. Saya nungguin karena keadaannya macet kan. Jadi saya ngeliatin dari jauh, nggak lama Mas Didi datang. Dia turun dari mobil, saya lambai-lambain tangan. Saya berdiri pas di samping jendela supir, jendela si supir ini yang lagi nelfon gitu. Dan itu lama loh. Dia nelfon tuh lama. Nggak turun-turun, nggak say sorry, nggak ngomong apa, nggak ada penjelasan apa-apa. Saya cuma berdiri gini doang, Mas Didi cuma
mana supirnya? Nih, saya cuma nunjuk dong. Nih ada di dalam. Mas Didi buka mau pintu supir kan. Mas cuma duduk gini dong. Mas turun, tanggung jawab dong. Jangan di mobil, nelfon siapa? Anak buah. Digituin sama Mas Didi. Mas Didi malah disemprot, dimaki sama si supir ini. Lah kok galakan Allah? Kata Mas Didi gitu kan. Nah saya sebelum saya nggak biarin dia makin emosi kan. Saya ke arah dia, saya tarik, Mas udah. Dia ngapain di dalam mobil? Keluar dong. Ya udah biar aja dia inilah. Yang penting bawa saya ke rumah sakit dulu nih. Peristiwa yang terjadi menjelang tengah malam itu tentu saja mengejutkan Jane Syalimar. Apalagi berita yang kemudian beredar sungguh sangat di luar dugaan. Lalu benarkah kabar yang beredar menyebutkan bahwa supir taksi yang menabraknya diancam dengan pistol oleh Didi Mardika? Kekasih Jane kabarnya memang marah karena si supir justru berlama-lama di dalam taksinya tanpa menolong berbuat sesuatu. Tidak ada sama sekali, entah itu penodongan kayak atau pengancaman dan lain sebagainya, itu nggak ada gitu. Jadi ya sama sekali tidak ada. Kalau saya ngomong dengan nada tinggi ada, karena saya marah gitu. Saya sempat teriakin dia suruh turun karena harus tanggung jawab dong gitu kan. Tapi kalau untuk mengancam apa segala macam, nodongin, nggak ada, sama sekali nggak ada. Malah kita yang ngurusin dia. Makanya begitu pemberitaannya keluar katanya Mas Didi nodong apa segala macam, kita korban, kita ngebantu korban, kok malah kita yang jadi dibelokin beritanya kemana-mana gitu. Makanya ini mengklarifikasi bahwa tidak ada yang namanya, tadi juga Pak Timin udah sempat ngomong, udah sempat ngasih penjelasan bahwa tidak ada penodongan, tidak ada kekerasan, tidak ada apa-apa sama sekali. Ini cuma kecelakaan biasa. Si supir itu menyatakan, saya ditodong, saya gini. Saya cuma katakan, Anda sudah melempar satu isu yang sangat merugikan klien kami, ya, berserta nama keluarganya, ya. Dan juga dalam hal ini ada 2 orang korban, yaitu Mbak Jane Syalimar dan juga korban satu pengendara motor yang bernama Rangga. Ya, tidak ada satu permohonan maaf kepada korban, ya, melainkan dia bercerita mengenai seolah-olah dirinya itu diancam, ditodong menjadi korban. Sampai saat ini saya belum mendengar, karena tadi sudah disampaikan memang informasi dan memang hasil keterangan yang saya dapat itu memang sementara baru masalah kecelakaannya. Nah, kecelakaan dan memang yang mengakibatkan korban luka ringan yang bersangkutan, dan materi taksi itu sendiri yang agak parah. Kecelakaan menimpa Jane Syalimar pada tengah malam Selasa kemarin. Akibatnya, pangkal lengan kanannya retak. Namun yang membuatnya sedih, supir taksi yang menabraknya justru menuduh Didi yang tidak-tidak. Dan di tempat lain di antara kesedihan yang belum tuntas, Pipik menyerahkan uang 220 juta dari jemaah untuk pesantren UJ. Lalu mengapa soal lelang benda-benda pribadi UJ, Pipik mulai terlihat keras? Benarkah ia tak ingin ada lelang-lelangan? Pasca 40 hari peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Pipik istri UJ beberkan seluruh uang para donatur yang jumlahnya mencapai 220 juta rupiah. Benarkah uang tersebut akan langsung disumbangkan pada pembangunan pesantren UJ? Tapi mengapa Pipik mulai bersifat keras soal benda-benda peninggalan UJ? Benarkah Pipik tidak mau sama sekali melelang barang-barang UJ?